karena mahasiswanya sedikit bandel. Silahkan ya, ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang tidak pas dengan SOP istilahnya ya, standar operasional prosedur, boleh disampaikan kepada prodi. Nah, rendah itu kan karena salah satunya tadi ada faktor dari penilaian mahasiswa gitu, Mbak. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Vina. Oke. Ada lagi nih Bu, dari Mawar lagi. Wah, namanya kok sama lagi. Nah, jadi gini, apakah di PGMI ini tidak diadakan pelatihan bikin video micro teaching yang menarik di luar jatah SKS? Soalnya mau buat lomba skillnya jadi kurang percaya diri mau ikut lomba tersebut. Nah, jadi gimana? Oke, siap. Nah, ini nih juga yang kita butuhkan. Jadi Bu Fitri juga menyadari ya, sekarang ini kejuaraan atau festival apapun itu mengharuskan produknya berupa video begitu ya. Makanya baik, ini menjadi catatan bagi prodi juga. Selain di mata kuliah misalnya ada ICT ya, kita ada ICT, kemudian ada mata kuliah pengembangan media ya dan sumber belajar. Selain itu memang berarti dibutuhkan pelatihan terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Terima kasih masukannya, itu luar biasa, sangat berarti dan akan menjadi list data kegiatan yang akan dilakukan oleh prodi PGM. Gitu, okay? Berarti itu nanti akan dimasukkan ke dalam matkul atau disisipkan di matkul yang lain? Baik, jadi untuk mata kuliah yang ada di prodi PGMI itu kan kita sudah punya struktur kurikulum istilahnya. Nah, struktur kurikulum itu tidak sebegitu mudahnya bisa diubah, Mbak. Kita kalau mau mengubah kurikulum itu biasanya 4 tahun sekali ya. Kemudian juga prosesnya cukup agak panjang. Maka dengan yang ini tadi kita nggak mau kan yang momen-momen penting kayak gini yang memang sekarang ini sangat dibutuhkan urgent oleh mahasiswa. Harus kita laksanakan menunggu perubahan kurikulum. Maka menurut Bu Fitri yang seperti ini, satu, bisa dititipkan lewat HMPS ya kan. HMPS menyelenggarakan kegiatan yang itu tadi sesuai dengan permintaan mahasiswa begitu kan. Nah kemudian HMPS pastinya harus selalu berkoordinasi dengan prodi PGMI begitu, menyampaikan bahwa Bu ini ada permintaan begitu ya, kebutuhan dari mahasiswa adalah terkait dengan pelatihan pembuatan video. Maka saya yakin ya Ibu Kaprodi juga akan sangat welcome ketika memang kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang itu manfaatnya kembali kepada mahasiswa. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga ini nanti mbaknya ini dapat masukan lagi. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Yuhu. Semoga besok ada studio atau ruang khusus tari, nggak cuma untuk PGMI tapi FITK dan luar FITK biar latihan makin maksimal. Nampilin hasil karya juga keren. Iya, baik. Alhamdulillah ini juga sudah ada curhatan gitu ya. Jadi Bu Fitri sangat bangga ketika mahasiswa itu bisa merasakan kebutuhan apa sih yang harusnya itu dia punyai ya, atau kemudian itu harusnya difasilitasi oleh entah itu dari prodi, entah itu dari fakultas. Terkait dengan studio begitu ya Mbak ya, itu sudah cukup lama karena untuk mata kuliah seni itu kan tidak hanya di prodi PGM ini, di prodi PIAUD itu juga ada ya. Nah, kami pengelola prodi itu sebenarnya sudah cukup lama juga menyampaikan kepada pihak fakultas. Dan harapannya kemarin sebenarnya bisa ada di gedung kuliah terpadu ya, tapi ya kita tunggu saja, itu sudah masuk list. Jadi santai, tidak ada yang tidak memikirkan hal tersebut ya. Itu sudah menjadi masukan. Salah satu lab yang harus kita sediakan untuk prodi PGMI dan prodi PIAUD adalah lab seni studio itu tadi. Semoga segera terrealisir dan ini semoga didengarkan juga oleh Pak Rektor ya. Sehingga ada penambahan ruang untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan gitu. Baik, selanjutnya akan disampaikan Mbak Alvina.
Nah, selanjutnya ini dari mahasiswa PGMI yang UKT-nya 7 juta nih Bu katanya Bu. Banyak banget ya. Oke. Nah, jadi gini, semoga prodi PGMI ini program kajiannya dapat membahas tentang buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan, bisa dengan metode diskusi, biar sama-sama enak dan juga bisa melatih mahasiswa dapat berargumen secara baik. Soalnya menurut saya itu di Fakultas Tarbiyah itu kurang sekali atmosfer dalam diskusi-diskusi kayak gitu, perlu diperhatikan kembali. Wow. Kritis sekali. Beneran ini? Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi yang tadi kegiatannya begitu, ini bedah buku gitu ya Mbak ya? Wow, oke, mantap, siap. Ya, lagi nanti dari Prodi akan menindaklanjuti, kita akan berkolaborasi ketika ada rapat kerja fakultas yang dihadiri oleh Bapak Ibu Kasih Prodi. Ide-ide yang seperti ini pasti akan disampaikan ya, supaya bisa didengarkan oleh semuanya dan yang paling penting adalah bisa terrealisir. Wow, bedah buku loh, keren. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk semester akhir, panduan skripsi itu didownload secara pribadi atau prodi yang membagikan bukunya? Oke, baik. Nah, ada dua pilihan ya. Jadi memang dari prodi sudah mengunggah untuk file buku pedoman penulisan skripsi itu ada di web, begitu ya, sehingga teman-teman bisa melihatnya di situ. Ketika teman-teman merasa membaca soft file itu cukup melelahkan di mata, maka dari prodi sudah tersedia yang dalam bentuk hard file, begitu ya. Nah, Bu Fitri katakan ini nggak beli, karena kalau kita betul-betul sesuai dengan harga cetaknya itu tidak sesuai. Jadi teman-teman istilahnya mengganti ongkos apalah bagian kecilnya ya, Mengganti ongkos jasa. Begitu ya. Jadi silakan, ada dua pilihan itu. Pertanyaan selanjutnya ini tentang PKL nih. Nah, untuk pertanyaan adik-adik semester 2 ini kan mau minta spill PKL nanti di Malaysia, apa aja kegiatannya gitu Bu? Semester 2? Iya, untuk semester 2. Oke. Minta spill, saya ngapain aja sih kalau kalian minta gitu? Kok bisa sih PKL di luar negeri itu apa gitu? Oke, baik. Untuk yang bagian ini kayaknya kita perlu nanti ketemu di sesi selanjutnya saja ya. Karena kalau sudah di spill tuh rasa-rasanya kok kayak udah nggak greget gitu loh ya. Nah, nanti yang akan bicara ya, yang akan memberikan spill adalah cutting-cutting ini ya, yang nanti di bulan September insya Allah tanggal 11 itu akan berangkat untuk PKL ke luar negeri. Jadi silakan ya adik-adik mahasiswa PGMI yang di semester 2 sekarang, tunggu saja nanti yang menjadi narasumber adalah kakak-kakak Anda ya. Karena kalau Bu Fitri yang bilang kakak kayak istilahnya apa ya, melebih-lebihkan gitu. Nah, tapi kalau kakak-kakak Anda nanti yang bercerita tentang seperti apa sih kegiatan di sana, insya Allah itu menjadi faktanya gitu kan ya Mbak ya. Gitu ya jawabannya ya, tunggu aja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Elvina. Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya di Fakultas Tarbiyah ini kan ada yang namanya program KISMA. Nah, dari kami kan tahunya itu cuma dari pamflet ya Bu ya. Belum tahu detailnya itu ngapain aja sih kegiatan KISMA tersebut. Itu ya, oke, baik. Jadi memang ini sudah tahun yang kedua ya. Ada yang namanya Kalijaga International Student Mobility Award atau yang biasa teman-teman kenal dengan nama KISMA. Ngapain aja gitu ya? Ya, memang ini menjadi ajang untuk mahasiswa itu bisa go internasional, kata Bu Fitri begitu. Karena sepengalaman Bu Fitri, karena Bu Fitri juga mendampingi yang KISMA 1 di tahun kemarin, kita mendatangi banyak kampus-kampus di 3 negara ya, ada dari Singapura, Malaysia, kemudian Thailand. Nah, di kampus itu kita punya forum untuk bisa mengadakan paper presentation gitu. Jadi mahasiswa diberikan tempat untuk bisa berdiskusi ya, dengan mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu.
itu sih ya yang sepengetahuan Bu Fitri terkait dengan Kisma. Jadi itu yang ngadain hanya fakultas tarbiyah kan Bu? Ya, betul sekali. Jadi pada Kisma 1 itu Bu Fitri excitednya karena ini diikuti juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar UIN Sunan Kalijaga. Bukan hanya di ini loh di DIY loh. Kemarin tuh ada yang dari Riau, ada yang terbang dari Ambon begitu, dan kita kemarin itu berkumpul di Soekarno-Hatta. Jadi begitu. Memang sudah mendunia juga ini, program ini sudah dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Berarti nanti kegiatannya itu perwakilan dari prodi tersebut juga berpresentasi di situ. Kemarin ya, pengalaman kemarin karena memang kita terbatas untuk kampusnya dan mahasiswanya cukup banyak, seingat Bu Fitri kemarin sampai 60 yang Kisma 1 itu. Nah, maka dari international office-nya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini memberikan semacam dipilih begitu. Jadi memang harus ada perwakilan yang itu dirasa cukup representatif karena waktu yang terbatas. Iya, Mbak. Lanjutnya Mbak Angela. Baik Bu, selanjutnya mungkin Ibu dapat memberikan motivasi atau kesan kepada sobat-sobat PGMI yang sedang menonton video ini agar teman-teman tuh lebih semangat dalam perkuliahan kali ini. Perlu motivasi dan kesan-kesan dari Karena kan ya generasi mudah loyo ya Bos. Mudah loyo generasi rebahan hobinya. Oh baik. Walaupun Bu Fitri bukan sebagai motivator yang handal ya, tetapi Bu Fitri percaya teman-teman yang sekarang ini berjuang ya untuk meraih gelar sarjana pendidikannya, untuk meraih pengalaman sebanyak-banyaknya, mumpung ada di kampus, mumpung statusnya adalah sebagai mahasiswa gitu ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi manajemen waktu harus betul-betul diperhatikan gitu. Kemudian motivasinya kalau kata Bu Fitri, teman-teman harus pandai-pandai mencari teman ya. Jadi kalau kita itu ada di medan yang positif ya, kita lihat loh dia kok bisa ya ikut Kisma, loh dia kok bisa ya berprestasi, kok dia bisa ya menjadi kandidat untuk kegiatan apapun lah, nasional maupun internasional, kenapa saya diam aja gitu, kenapa saya tidak bisa. Kan kita sama-sama punya waktu dalam satu hari 24 jam gitu ya. Itu terus yang pasti selalu Bu Fitri percaya juga bahwa semua Bapak Ibu dosen itu setiap masuk ke kelas, ke ruang kuliahnya kan selalu motivasi ya, sampean harus bisa lulus S1 kurang dari 4 tahun ya, karena itu tadi juga di PG ini sudah pernah 3 tahun 8 bulan teraih, 3 tahun 6 bulan teraih lah. Kalau sudah ada contohnya, istilahnya sudah ada pionirnya, nah kenapa saya harus 4 tahun lebih gitu kan. Nah untuk meraih itu, masa studi yang 3 tahun sekian bulan itu gak bisa hanya dengan rebahan Mbak, ya kan, gak bisa. Sudah diatur dalam setiap semesternya Anda menempuh maksimal 24 SKS itu Kak, supaya itu tadi tidak ada waktu sebenarnya untuk teman-teman itu loyo, tidak ada waktu sebenarnya untuk teman-teman itu membuang-buang energi yang tidak bermanfaat. Semuanya seharusnya bisa melaksanakan segala sesuatunya itu efektif dan efisien. Jadi terus semangat. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, kepada Ibu Fitri Liawati yang telah meluangkan waktunya kepada kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun aspirasi dari teman-teman sekalian. Sama-sama. Nah, sebelum penutup nih kita jargon PGMI dulu ya Bu. Oh iya ya, gimana Bu? Nah, gimana Bu nih jargonnya? Ingat gak nih? Ingat nggak yang PGMI? Aktif, kreatif, inovatif. Oke, ulang dong ya. Ya. Ayo, yang bilang siapa? PGMI aktif, kreatif, inovatif. Luar biasa. Sekian podcast kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.